Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, juga sahabat solihah yang ada di sini, terima kasih berjumpa kembali bersama kami dalam Fikinita, kajian fikih perempuan untuk kita. Baik, terima kasih, kompak sekali. Pemirsa yang ada di rumah, sahabat soleh yang ada di sini, kita akan membahas banyak terkait dengan pentingnya menuntut ilmu bagi kaum perempuan. Bersama saya Miftahul Jannah. Dan saya Ervi Siti Zahro. Kita akan membahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Telah hadir bersama kita narasumber kita, Ustazah Bunyai Dewi. Assalamualaikum Bunyai. Waalaikumsalam. Cantik sekali hari ini. Terima kasih Mbak Miftah. Baik, pemirsa dan sahabat solihah yang ada di sini, saat ini kita akan membahas pentingnya menuntut ilmu bagi kaum perempuan, dan hal ini akan dibahas dan diungkap lebih mendalam oleh Ibu Nyai Dewi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasul. Assalatu wassalamu alaika ya Habib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang cantik, yang solihah, apa kabar semua? Alhamdulillah. Ini wajah-wajahnya wajah berisi ilmunya ini. Amin. Ya kayaknya penuh ilmunya ini. Amin. Makin apa namanya kalau bahasa kita itu padi makin apa? Makin merunduk. Makin berisi. Makin berisi padi itu makin merunduk. Kayaknya udah merunduk semua ini kayaknya. Udah ngantuk kali ya. Sahabat solihah yang di sini, hari ini kita bahas perempuan itu haruskah punya ilmu? Harus. Kalau Al-Quran itu membahasnya adalah min zakarin au unsa, laki dan perempuan sama-sama. Man amila solihan min zakarin au unsa, gitu kan? Siapa yang beramal soleh, baik laki atau perempuan. Orang yang beramal soleh itu kudu berilmu kan? Tidak mungkin kita bisa mencapai derajat amal yang soleh kalau nggak berilmu. Ingat perintah Allah dalam Al-Quran yang pertama kali turun. Siapa yang bisa? Iqra. Waduh, langsung hadiah umroh ya. Amin. BSBS tapi. Apa tuh? Bayar masing-masing. Amin. Gak apa-apa kalau bisa. Boleh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra. Jangan ikra. Dan ikra gitu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad saat itu adalah membaca. Dalam ayat tersebut objeknya bukan tulisan. Kenapa saya bilang bukan tulisan? Karena saat itu Rasulullah dikasih Allah tidak bisa membaca. Begitu Jibril datang sampai Rasul mundur-mundur. Ma ana biqari, ma ana biqari. Aku ra iso maca Jibril. Saya nggak bisa baca. Kalau gitu objeknya adalah bukan tulisan gitu kan ya. Tapi apa? Mencakup alam semesta. Ayo kita baca kantong suami kita. Tebel apa kempes? Kalau lagi kempes jangan banyak keinginan. Sahabat solihah yang di rumah yang di sini, belajar bagi perempuan itu hukumnya sama dengan belajar bagi kaum laki-laki. Nggak ada beda. Awal dari pensyariatan belajar yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar kepada Jibril alaihi salam. Yang mana Rasul sama Jibril belajar? Ya ketika Rasul berhalwat di Gua Hira, ketemu Jibril, langsung pertama Al-Quran terturun di dalam Gua Hira itu. Itulah landasan bahwa kita ini wajib belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kita semua tahu saat itu Nabi Muhammad tidak bisa baca. Ma'ana biqari. Nah maksudnya apa ketika Rasulullah nggak bisa baca?
Kesimpulan dari para ulama fuqaha, ulama masyhur mengatakan belajar itu tidak hanya textbook, tidak hanya tekstual belaka, namun butuh belajar secara kontekstual. Belajar kepada alam, belajar kepada kejadian yang sudah terjadi, belajar pada pengalaman, dan belajar kepada para alim, para ulama. Yang dalam tradisi kita adalah belajar itu butuh guru. Dan guru itu adalah butuh sanad sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendidikan formal, ada non formal. Yang formal kan butuh jenjang waktu, yang non formal kan tidak butuh waktu. Ini dua-duanya sama buat kita, pentingnya sama buat kita. Nah, yang kedua adalah ingat Rasul bersabda tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ya, sudah pokoknya nggak tanpa pandang, sudah semuanya seorang muslim wajib mencari ilmu. Jadi gini, bagaimana kita mau menunjukkan diri kita kalau kita tidak berilmu? Bagaimana kalau kita menunjukkan karya kita? Karena sebuah karya butuh sebuah keahlian, butuh ilmu gitu kan. Bagaimana kita menunjukkan hasil tulisan kita kalau kita tidak berilmu? Bagaimana kita dibilang perempuan adalah pakar masak karya baik siapa gitu kan ya? Karena dia berilmu di bidang memasak. Nah itu contoh gitu kan ya. Maka wajib bagi kita semuanya. Yang ketiga adalah kata Rasul, ugdu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun al khamisa fatuhlikah. Gitu kan ya. Jadilah dirimu orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang suka mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Janganlah engkau menjadi orang yang kelima, pembenci ilmu. Na'udzubillah. Saya tahu sahabat ini udah S1, S2, S3, S4, S5, S6. Kok S6 ya? Oh iya enggak ada. Enggak. Artinya bahwa kita enggak mau jadi orang yang kelima kan ya. Ugdu aliman, satu alim ya. Kita berusaha mengejar jadi orang yang alim, orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau penuntut ilmu. Sampai tua kuliah terus. Kapan ngamalinnya? No problem, nggak masalah kok, ada kesempatan. Au mustami'an, atau mendengarkan ilmu. Jadi mendengar terus, nggak pernah majelis ilmu seperti ini ya punya ya. Betul, gitu kan ya. Terakhir Mbak au muhibban, cinta kepada orang yang berilmu. Pemirsa yang dirahmati Allah dan sahabat solihah yang di sini, menarik sekali ya pembahasan kita mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi perempuan. Begitu banyak kewajiban perempuan untuk kita sebagai perempuan untuk mencari ilmu. Sepertinya sudah banyak sekali yang ingin bertanya ya mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi perempuan. Tapi tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Fikinita. Kajian fikih perempuan untuk kita.